Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unsap Radio Podcast ya. Seperti yang udah teman-teman ketahui nih, kita udah post juga ya di IG. Kalau kita ada program baru yaitu podcast Ramadan spesial nih, yang tentunya bakal ditemani sama unit kegiatan mahasiswa atau UKM Kajis nih yang punya pengalaman dan juga keahlian nih di bidang keagamaan. Nah, dan podcast ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah Unsap Lovers kirimkan kemarinnya di IG kita. Dan karena itu nih, jangan lewatkan nih episode-episode podcast Ramadan spesial kita ini ya. Mari bersama-sama menambah wawasan dan juga ilmu yang masih belum kita ketahui. Oke. Nah, dan buat kalian nih yang sekiranya mau bertanya ya, boleh banget lah langsung ke Instagram kita ya, boleh DM, komen, atau mungkin bisa langsung isi link anonimus ya di bio Instagram kita. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu deh. Nah, saya Entis sebagai host ya di acara podcast ini, dan tentunya nih sudah hadir Akang perwakilan dari UKM Kajis. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu Kang. Boleh. Kenalkan, nama saya Muhammad Kamal dari perwakilan UKM Kajis Unsap Sumedang. Nah, itu dia ya. Oke nih Kang, kita ini kan udah ada beberapa pertanyaan ya di question box IG kita. Nah, dan mungkin kita bakal bahas sama-sama nih pertanyaan-pertanyaan dan mungkin akan bisa coba bantu jawab nih. Oke. Tapi sebelumnya saya di sini bukan maksudnya untuk menggurui, tapi kita belajar sama-sama Nah, aja. oke, ya. Kita sharing ilmu aja. Ya. Dan oke, kalau gitu kita langsung saja nih masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, apa benar niat puasa harus malam hari? Kalau pas sahur gimana? Dan kalau lupa gak niat, apakah puasa sah? Wah, syukuran. Ada pertanyaan. Sebelum saya menjawab, saya mau nanya dulu ke Kang Tis. Kalau misalkan sholat nih, kita gak niat, sah gak sholatnya? Enggak. Kalau kita balikan ke puasa, Berarti kira-kira kalau misalkan enggak niat nih, puasanya jadi atau enggak? ya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Nah itu. Tapi kita bahas dari sisi yang lain. Oke. Jadi ketika dahulu memang Islam itu terbagi bermazhab. Ada 4 mazhab di Indonesia. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Nah, dari 4 mazhab ini tentunya ada ketentuan-ketentuan kayak peribadahan masing-masing. Tapi 4 mazhab ini bersatu untuk memajukan Indonesia gitu. Oke. Gitu. Nah, untuk sahur di malam hari, untuk Imam Syafi'i itu harus di malam hari. Oke. Khusus Imam Syafi'i. Khusus Imam Syafi'i Niat puasa Ramadan tiap malam hari. tiap malam hari. Tiap malam hari. Sebelum sahur jadi gitu. Sebelum sahur. Oh, Tiap malam hari. Tapi kalau misalkan nih kita nggak taraweh di masjid, otomatis kan kita taraweh di rumah dan lupa kalau malamnya niat. Bisa gak sih kalau misalkan sebelum sahur kita niat? Bisa banget. Bisa banget. Cuma lebih baik kalau Imam Syafi'i ngambilnya niat itu malam hari. Sesudah taraweh. Gitu. Dan kalau lupa gak niat berarti nggak sah gitu ya. Nah, konteksnya beda kalau misalkan ranahnya puasa. Makanya adanya 4 mazhab ini. Yang pertama Imam Syafi'i itu niatnya tiap malam. Ya. Kalau Imam Maliki niatnya itu 1 bulan. 1 bulan full niatnya dari hari pertama. Hari pertama. Iya. Jadi satu kali niat nggak usah niat lagi gitu. Nah itu. Jadi maksudnya ada puasa niat 1 bulan itu tuh ngejaga gimana kalau misalkan kita lupa untuk niat. Nah gitu. Iya. Jadi makanya kalau Imam Syafi'i yang bermazhab Imam Syafi'i di hari pertama tarawih itu ada 2 niat puasa taklid Imam Syafi'i, Ya. satu lagi niat puasa taklid Imam Maliki. Nah, ini Imam Maliki di sini untuk ancang-ancang cadangan gimana kalau misalkan kita lupa niat. Jadi kalau misalkan kita udah taklid ke Imam Maliki, kita lupa niat pun sah-sah aja. Gitu. Kalau puasa seperti itu. Oke. Nah itu berarti ya untuk pertanyaan pertama ya. Iya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Bagaimana hukum sholat tarawih dan bada isya? Itu katanya lebih banyak pahala bada isya, betul gak sih? Betul.
Sangat betul. Sangat betul. Sangat betul. Dilihat dari derajat sholat sunat, kan sholat sunat itu ada sholat sunat muakkad, ada ghair muakkad. Ya. Maksudnya muakkad itu sholat sunat yang dianjurkan. Kalau ghair muakkad yang tidak dianjurkan. Tapi bisa sholat di sana. Ada juga sholat sunat rawatib. Nah, derajatnya itu antara sholat sunat rawatib muakkad sama sholat sunat muakkad itu lebih tinggi derajatnya sholat sunat rawatib. Nah, tapi sholat sunat rawatib ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lain pun dilaksanakan. Salah satu contoh sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunat ba'da isya. Oh, ya. Nah, kalau misalkan sholat sunat tarawih itu sholat sunat muakkadnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari derajatnya, kalau misalkan kita sholat sunat tarawih tapi enggak sholat sunat ba'da isya, itu sama aja. Ya benar kayak gitu, bisa aja, cuman kayak kalau misalkan orang yang berilmu tuh lebar gitu. Oh, Kalau misalkan pahalanya lebih tinggi gitu ya. iya seperti itu. Tapi kalau misalkan ini, kalau misalkan keadaannya kita sholat sunat tarawih dulu, udah sholat sunat tarawih langsung sholat sunat ba'da isya bisa. Jadi waktunya sholat sunat ba'da isya itu dari udah isya sampai mau subuh. Mau subuh. Iya. Oke. Cuman lebih baik sebelum sholat sunat tarawih sholat sunat ba'da isya dulu. Nah, Karena berarti pahalanya lebih besar. ya lebih besar. Oke, ya. Itu dia ya untuk pertanyaan kedua. Jadi lebih banyak pahala pada isya. Oke. Nah, oke, untuk pertanyaan ketiga nih. Kalau hutang puasa tahun-tahun sebelumnya belum lunas, apakah boleh mengkodonya di tahun sekarang? Kayaknya itu banyaknya pertanyaan untuk cewek mungkin ya. Ya, Yang gitu. hair gitu ya. ya. Ya, kayaknya. Kita punya hutang puasa, Ya, hutang puasa. terus diganti tahun sekarang Kalau gitu. sekarang itu kayaknya hutang-hutangnya udah tahun-tahun sebelumnya kayak 2 tahun 3 Mm-mm. tahun yang lalu misalkan. Sebenarnya untuk puasa pada itu bagusnya ketika udah lebaran. Nah, besoknya itu langsung sholat sunat yang kodok itu. Harusnya. Oh, harusnya. Harusnya. Tapi dari agama Islam itu kan ada kayak rukhsah lagi. Ya. Ada rukhsah, ada keringanan. Jadi ketika si puasa kodoknya nggak bisa di hari setelah lebaran, nah boleh tuh di hari apa aja, di bulan apa aja. Oh. Asal jangan melebihi hari pas bulan Ramadan lagi. Bulan Harusnya Oh, seperti bisa. itu. Kalau misalkan nanti ngelewat bulan Ramadan lagi, itu dosa. Oh, itu Dosa, ya. Dosa. Jadi sebisa mungkin kalau sebelum ada bulan Ramadan lagi, misalkan tahun Ya. yang akan datang, kita ingat-ingat dulu kita punya kodo nggak puasanya gitu. Oh. Soalnya kalau misalkan kita terus-terusan punya hutang puasa kodo, nantinya dosa lagi. Yang gitu. Ada limitnya gitu, Ada hutang limitnya. juga. Iya. Jadi limitnya tuh setahun kayaknya. Iya, setahun. Punya Oke. garansi 1 tahun. Ya. Kayak gitu. Oke Gitu. ya. Jadi gitu. Oke, langsung saja ya kita ke pertanyaan nomor 4 nih. Mungkin ini pertanyaannya agak sedikit nyeleneh nih Kang ya. Oke. Bahwa, bagaimana hukumnya sedang tidur siang mimpi makan nasi? Itu cuma Nasinya nasi padang atau nasi liwet aja? kayaknya dia apa ya, saking laparnya gitu Iya. kan ya, nahan lapar tidur siang kan, Terus ini- mimpinya makan nasi gitu kan. Kalau gitu Nah, ada dua paham. dua paham. Iya, ada 2 paham tentang hal itu. Yang pertama itu adanya mimpi itu rezeki katanya. Rezeki. Tapi rezeki di sana kita harus segera bangun. Soalnya kalau misalnya kita keterusan ada dalam mimpi itu, takutnya kita terlena dalam mimpi itu. Oh, jadi takutnya nggak bangun-bangun gitu. Gitu. Kan takutnya pas bangun, udah buka belum Iya. gitu kan. Oh. Soalnya tadi kita makan gitu kan. Oh, Nah, iya, itu iya, yang iya. pertama. Yang kedua itu adanya tidur itu teh ada salah satu godaan dari setan juga. Oh, Ya, meskipun setan itu di bulan Ramadan itu di penjara, iya. tapi karena ada mimpi itu, katanya dari beberapa ulama mengatakan itu adalah godaan dari setan. Maka harus segera Oh. bangun, langsung kita ngucapin ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung kalau misalkan bisa langsung sholat sunat. Sholat sunat apa aja? Sholat sunat mutlak bisa. Oke, jadi ternyata ada ya itu hukumnya kalau mimpi Ada. gitu. Ternyata ya. Nah, oke. Itu ya jawabannya kalau mimpi tidur siang, mimpi makan nasi ya, gitu kan, teman-teman ya. Nah, oke nih, kita masuk ke pertanyaan kelima nih, yang mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Yang terakhir di saya. Apakah boleh membawa anak-anak ke masjid, khususnya saat tarawih? Nah, soalnya kan
ada beberapa gitu kan masjid-masjid yang mungkin ngelarang anak-anak kan, soalnya anak-anak kalau tarawih itu kan suka ribut gitu kan. Garandeng Ya, katanya. gandeng. Gimana tuh? Kang? Nah, untuk hukum membawa anak-anak sebenarnya bukan di hari Ramadan aja. Bukan di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulannya lain. Sebenarnya hukum untuk membawa anak-anak ke masjid itu makruh. Makruh. Makruh kalau misalkan si yang membawanya tidak bisa menjaga anak itu Oh, gitu. Jadi kenapa anak-anak gak dilarang gitu, dilarang ke masjid itu karena itu. Takutnya oh, mengganggu mengganggu. ibadah. Jadi kalau misalkan dilihat dari hukumnya itu sebenarnya makruh. Tapi Makruh. kalau misalkan emang yang bawanya bisa ngejaga anaknya, Ya. atau misalkan tujuannya untuk melatih anaknya, bisa Oh, nggak bisa. apa-apa gitu. Nah, Cuman kalau anaknya itu tadi kan yang ngebawa ya, yang bawa anaknya. Dan kalau iya, anak-anaknya datang sendiri, misalkan sama temen-temennya gitu, mm-mm. bareng-bareng, nah itu gimana? Nah itu juga yang jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang membawanya kan itu udah tanggung jawab yang membawanya. Ya, Misalkan nih ayah bawa anaknya, ya, berarti kalau ketika si anaknya ke masjid berarti tanggung jawabnya si ayah, ayahnya. ayahnya. Kalau misalkan anaknya main dosa dosa ke ayahnya itu teh Ya, gitu kan tanggung jawab ayahnya. ya, Nah kalau misalkan keadaannya nih teman-temannya nih gitu kan, ya, terus ke masjid siapa yang tanggung jawab anak-anak ini gitu kan? ya itu. Nah otomatis yang ada di sana, Oh, yang ada di semua sana jemaah masjid. bukan semua jamaah masjid, cuman yang ada di sana Oh, aja. yang di sana. Yang pertama di sana, misalkan di sana ada ustadz nih Ya, di masjid itu, ya. anak-anak datang ke sini, sebisa mungkin ustadz itu bisa mengendalikan si anak-anak itunya gitu. Tapi kalau misalkan ayahnya datang ya pasti sama Sama ayahnya ayahnya, lagi ya ya. ayahnya lagi gitu. Nah, Gitu. nah, oke, itu ya mungkin untuk episode kali ini nih ya, kita udah menjawab nih beberapa pertanyaan ya dari teman-teman ya yang udah teman-teman send ya di IG gitu kan. Kita udah jawab beberapa dan mungkin terima kasih juga nih ya buat Akang yang udah bantu menjawab nih Ya, pertanyaan-pertanyaan kita ya kemarin. Dan tadi juga nih ya untuk teman-teman ya jangan lupa tuh niat puasa itu bagusnya kan di malam hari. Nah, terus kalau tadi ada kodo ya, kodo puasa sebaiknya segera dilakukan. Nah, dan itu dan mungkin ya teman-teman ada juga nih ya orang-orang mungkin yang teman-teman yang belum kodo gitu kan ya, mungkin niat puasanya pas mau sahur kan, pas sahur. Nah, mungkin itu nanti bisa diperbaiki lagi ya karena mungkin tadi udah mendapat jawaban nih dari pertanyaan dari Akang ya. Oke. Dan mungkin oke, sekian ya dari kami untuk podcast Ramadan spesial episode kali ini ya. Sekali lagi terima kasih Kang ya sudah mau menjawab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.